Oke guys, kita mau nambah anak guys. Bener gak sih guys? Aduh, aku tuh lagi sedih karena istri aku lagi sakit. Kamu tuh sakit kenapa? Karena mikirin aku diberitain yang begitu-begitu ya? Enggak, karena diforsir, suruh kerja, suruh latihan tenis sama kamu kemarin, langsung aku sakit lah. Tapi menang kan kita. Itu aja kita udah latihan gitu. Langsung aku itu besoknya langsung sakit. Tapi aku juga sama sayang. Aku tuh ini dalam keadaan yang udah lihat bawah mata aku capek fisik, capek pikiran, capek hati. Bayangin. Ya masa sih orang kan. Ini aku bisikin. Enggak. Kamu tuh apa sih gitu-gitu emang aja? Iya. Nggak ada cemburu. Dia tuh suka cemburu guys. Dia bilang tuh katanya, apa kamu tuh nggak capek? Kamu tuh apa sok ngomong sok ngomong. Jadi guys, kamu tuh sakit nih, istri aku tuh lagi sakit. Enggak, aku udah nggak anget tapi badannya aja nih. Dia sakit kayaknya tuh capek kemarin. Aku kayaknya dia nggak tahu aku. Tapi latihan tenis bener sih kemarin. Aku tuh takut sih sebenarnya karena aku diare. Aku tuh kemarin lebih capek lagi karena abis main tenis itu latihan tenis, terus aku banyak kegiatan. Ya sama kegiatan kita seminggu kemarin. Terus hari itu aku lari, aku ada badminton, aku ada lari, kamu bayangin aja coba. Ya tapi kan kegiatannya kurang lebih sama. Dan aku belum latihan maraton lagi nih guys. Aku sekarang mau fokus latihan maraton buat ke Jepang. Aku tuh kemarin tuh tadinya hari Rabu pagi tuh janjian sama Mufli mau lari. Taunya aku bukan Rabu, Selasa pagi. Taunya malamnya aku demam meriang, tiba-tiba nggak tahu. Tapi anehnya tuh aku baru sekali ini ya panas. Badannya demam meriang, tangannya dingin, kakinya dingin. Tapi badan sininya nggak anget. Tapi di time gini 38,5, 38,9, aneh kan? Pernah nggak ada yang pernah gitu nggak? Ya, tapi mungkin. Dipegang badannya nggak panas. Iya mungkin kamu tuh butuh kasih tapi sayang aja kali. Di time gini. Kamu tuh butuh kasih sayang aja kali sih. Bener nggak? Emang nggak ada yang sayangin. Aku lah sayang. Astagfirullahaladzim. Nah tapi kalau di time gini aneh kan? Sampai gue takut. Kalau di time gini 38,9 kan aneh. Enggak, udah kanan kiri. Dicobain di tempat yang lain nggak apa-apa, nggak merah. Di tempat gue merah. Tapi kepalanya tuh kayak dung panas, menggigil kedinginan gitu. Sampai minum paracetamol 2 kali malam tuh nggak turun panasnya. Baru besok paginya kemarin siang baru infus, baru turun. Tapi menurut kamu tuh kita tuh lebih capek di fisik atau di hati atau di pikiran sih? Di hati lah pasti. Ya aku, karena kamu tuh gimana suaminya diberitakan seperti yang kemarin berita-berita gitu. Coba gimana kamu tuh? Ya udah, kalau menurut aku tuh yang penting tuh kita mengambil hikmahnya, ya kan? Kita kan nggak bisa menutup omongan orang. Udah gitu, ya udah. Kalau aku sih kemarin ya pasti ada rasa kesel tuh kan pasti. Rasa apa ya, kayak iya Allah masa sih iya orang kok kayaknya semudah itu gitu, kayak mau menjelekkan orang lain gitu tanpa dia tahu betul gitu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Ya tahu sih kita memang kan kerja dari pagi sampai pagi, banyak juga orang kerja sampai pagi, dari pagi sampai pagi. Tapi kan ya rezeki orang satu beda-beda, yang kedua dia tuh kayaknya apa gimana sih, aku juga nggak baca banget sih, cuman dia salah baca kali kan. Valuasi sama uang tuh kan beda, ngerti nggak? Valuasi perusahaan itu kan valuasi yang udah dipakai, ada multiplier gitu. Mungkin itu kali aku nggak ngerti. Aku juga nggak mau terlalu baca karena ya udahlah, kita selalu mencoba untuk yang bikin yang paling baik. Jadi ya kemarin aku mencoba untuk ya udah, kita juga jadinya kan review diri sendiri. Apa sih emang ada yang salah apa enggak gitu loh, maksudnya refleksi diri gitu. Terus udah gitu ya udahlah, nggak apa-apa kalau diomongin jelek sama orang kan, dosa kita kan diambil sama dia. Jadi kan dosa kita kan banyak diambilin sama orang kan, alhamdulillah senang. Katanya di Pilpres sekarang ini ada yang mau kasih makan siang gratis, malahan katanya mau bagi susu gratis loh. Ah, yang bener. Aneh pisan pokoknya mah. Selamat siang Bu, ini mau mengantar makan siang dan susu gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Oh iya Mas. Prabowo Gibran. Iya, aku juga sebenarnya bukan pusing karena difitnah dan diberitainnya, tapi aduh. Kan udah sering.
udah sering. Cuman kan kalau aku diberitain masalah cewek misalnya nih, ke personal kemana apa, aku nggak pernah ambil pusing. Tapi kan kalau menyangkut kredibilitas, Iya, apalagi kan ke iya. perusahaan, terus kan perusahaan kita kan ada investor, ada kolega, ada partner, ada yang lain. Dan kalau udah keterlaluan begini kan rasa-rasanya ya aku juga kemarin makanya ambil tindakan untuk mengklarifikasi. Mengklarifikasinya itu bukan untuk menyalahkan ini siapa ya yang menuduh atau aku mau nyerang siapa, enggak, aku hanya mau mengklarifikasi aja. Dan juga kebetulan kemarin setiap kali aku tuh ada berita fitnah ataupun ada berita gosip atau berita apa tuh, Bang Hotman Paris tuh memang selalu sering banget WA. Dia selalu WA kan, bos atau nggak Raffi, ini bagaimana nih, begini. Biasanya kan aku udah bang, diemin aja. Kemarin mungkin karena kondisinya juga Bang Hotman juga banyak yang hoax, sama dibilang punya judi online apa, sama kayak aku persis. Pertama digosipin kemarin aku keterlibatan ada pencucian uang sama RA, Rafael Alun. Padahal yang Nggak pernah ketemu. yang tidak pernah ketemu. Aku Untung mengenal loh, kita tuh nggak pernah ketemu, tapi kan memang kalau sama mantunya menantunya dan ya, anaknya ya kita kenal. kita kenal. Tapi kan bukan berarti ada urusannya. Waktu pas menikah Orang aja, menyambut. Kita tuh nggak jadi datang waktu itu. waktu pas nikah aja yang Yang kita kan si menantunya ini yang kerja sama kita tadinya sama anaknya RA itu kan kita nggak datang kan ke pernikahannya kan. iya, makanya belum pernah ketemu. Bener, dan emang bener waktu itu menantunya kerja sama kita, tapi kan aku tidak benar-benar tidak mengenal. Itu aja tidak mengenal sosok RA, terus dibilang aku pencucian uang, ini itu. Itu juga cukup mengganggu. Mengganggu tuh maksudnya kan selalu ada kolega apa, tapi aku udah, itu kan aku juga mengklarifikasinya dengan santai. Terus juga karena juga disangkut-sangkutin juga ada masalah yang robot trading katanya. Padahal memang waktu itu ada salah satu yang robot trading itu bener dia mau sponsorin ke Rans bola, Tapi nggak jadi masuk. tapi uangnya seperak juga nggak masuk. Ya emang nggak ada, tapi itu dibesar-besarin lagi. Tapi kan kita berarti diselamatkan loh. Betul. Nggak jadi masuk. Terus yang sekarang yang lebih parah lagi dibilang katanya aku ada kasus pencucian uang. Pencucian uang katanya dengan disebut ada salah satu mantan jenderal, ada yang kenal baik sama aku. Tapi kan seperak pun aku nggak pernah pakai uangnya dia. Dibilang kamu Iya, ada inisial. bisikin. Iya, yang ada. Ya maksudnya nggak usah dibahas. seperak aja enggak, tapi dibilangnya aku, ya memang dulu aku sama beliau dekat, sering ya udah seperti ayah dan anak, tapi kan seperak aja nggak ada sama sekali. Silahkan aja dicek. Yang kedua, jadi setiap orang yang aku kenal, aku deket, kalau ada masalah tuh selalu dikasusin. Terus juga Ya, itu kan itu orang udah benar-benar tidak benar adanya. Itu kan Terus juga benar-benar. masalah disinyalir ada gratifikasi katanya dengan orang istana. Ya Mas Kaisang memang ya kan beliau memang invest membeli saham Rans, ya kan dia juga apa salahnya dia sebagai personal bukan kita kasih, dia juga sebelum beliau jadi ketua umum PSI ya apa salahnya, kan nggak salah juga. 2 tahun yang lalu ya. Iya, dan dia juga 3 tahun yang lalu. iya memang dia mau Apa lagi? invest gitu Udah hamil. Terus juga yang uang yang besar itu yang disinyalir katanya ratusan miliar dari pencucian uang dari mana. Itu memang, nah itu yang kamu bilang tadi, valuasinya Rans memang ya Kan kalau kalau dilihat dibilang kan emang diiniin kan emang valuasi itu kan berapa T, tapi valuasi itu tuh kan coba deh di Google deh. Coba lihat yang lama. Bagaimana menghitung valuasi? valuasi. Valuasi itu buat Jadi 10 tahun ke bukan depan. uang, bukan uangnya Nggak sekarang gini, segitu. bukan gini. Jadi kalau yang namanya valuasi itu gini. Jadi setiap perusahaan itu biasanya bisa memvaluasi perusahaannya. Ya. Kalau kan kita mau buka, misalnya kita mau raise fund gitu. Fundraise tuh jelasin dulu fundraise tuh apa. Fundraise, oke, kita mau jual saham sekian persen. Nilai valuasinya misalnya 100.000 rupiah gitu ya. Itu nilai 100.000 rupiah itu yang mungkin
mungkin akan dicapai dalam 10 tahun ke depan. Jadi kalau belinya sekarang nanti lo bisa mendapatkan itu sampai sampai di value 100.000. Ya udah deh gue mau beli 10.000 perak. Berarti 10.000 sekarang nilainya berapa, nanti nilainya berapa gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak itu tuh masih nanti gitu loh, itu tuh kayak proyeksi gitu loh. Proyeksi. Itu tuh dihitung ada perkaliannya beda-beda, setiap perusahaan tuh perhitungannya beda-beda. Tapi bukan duit kita berapa teh. Tapi gak ada kalau punya ya duit kita, berapa teh gua kagak nyicil. ya kita aminin aja suatu Ya, hari aminin. bisa Ya, segitu ya proyeksinya. udah, ya Tapi sudahlah menurut aku. tapi bukan maksudnya juga tadi melanjuti yang memang ada uang ratusan miliar itu memang silakan aja cek di Google bahwa memang ada investasinya dari perusahaan, emang perusahaan dalam negeri juga, salah satu perusahaan yang udah go public yang jelas maksudnya invest ada ke kita itu benar semuanya. Jadi silakan aja dibilang katanya ayo ini, ya silakan aja kalau invest beli saham kita, tapi bukan beli saham semua. iya, semuanya juga karena kita juga perusahaan Ransin juga sudah mau ya Jadi mudah-mudahan memang go public intinya, ya udah rapi semua. Maksudnya gampangnya tuh jadi perusahaan kita tuh kan misalnya satu perusahaan itu 100%. Nah, itu tuh udah dibeli berapa persen sama si ini, berapa persen sama si ini, berapa persen sama segitu. Tapi memang majority masih di sini gitu. Ya silakan aja coba ketik aja di Google, coba Rans Entertainment misalnya. Udahlah, menurut aku gini ya, udahlah nggak usah lah kita bertele-tele dibeli menjelaskan ke saham orang. atau apa. Kalau orang nggak suka biar aja lah nggak suka, biar aja tuh jadi ladang pahala buat kita. Udahlah gitu, udah capek lah. Oh iya, tapi aku juga mungkin ada beneran juga ada orang-orang yang ngomong ya sabarnya Raffi, mungkin karena ini lagi tahunnya politik. Iya. Karena misalnya Raffi sudah ya kan aku kan memang ya sudah terang-terangan mendukung salah satu paslon, mungkin karena tahunnya politik ada yang nggak suka Ya, begini-begini apapun ada. itu. Tapi kan aku tidak menuduhkan siapa-siapa, enggak, ya udah. Dan selama memang itu tidak benar, aku kan nyatakan itu tidak benar. Jadi aku menanggapinya dengan santai dan Ya udah cukup ditanggepin sekali, udah nggak usah dipanjang-panjangin. ya iya, aku Karena juga aku juga udah. pas kamu bilang kamu mau paslon, aku juga bilang apa sama kamu? Nggak usah. Loh, tapi kalau buat aku perlu dong, maksudnya karena kemarin pertama kali itu waktu aku ngomong sama media itu kan doorstop itu ya aku ngomong hanya segelintir media dan ngomongnya aku hanya tidak benar dan tidak menjelaskan. Dan waktu itu Bang Hotman, aku juga kan aku kan bukan orang yang tukang preskon, tapi ada Bang Hotman yang memang lebih paham juga, dia mau mendampingi dan mau mengundang wartawan, kebetulan paginya kan acara bareng sama aku. Pipes kali ini yang bagus bakal dilanjutin nggak ya? Gimana urusan sekolah anak, kesehatan, modal kerja buat UMKM? Harusnya bisa dilanjut sih. Bener nggak, Mas? Iya, Pak. Ngeri deh kalau yang cuma bisa janji-janji aja. Udah sampai. Iya, Bu. Kita sudah sampai tujuan. Tapi ini sepakat kita lanjutkan ya, Bu. Lanjut dong. Prabowo Gibran. Ya udah pas dengan keadaan yang lebih proper gitu loh, proper dengan media ngomong yang lebih baik kan udah, yang penting kita menjelaskan. Ya aku juga tidak mau memperpanjang, ngapain mau ada orang bilang ya kalau nggak benar laporkan balik. Aku juga bukan buat aku juga ngapain sih, aku mah yang paling penting hidup aku mau tenang, aku tidak punya musuh, hidup aku juga pengen berkah, kita cari juga rezeki juga ya yang berkah-berkah aja. Rasanya juga dari umur 13 tahun sampai sekarang 25 tahun hampir perjalanan karir aku dari dunia entertain membangun bisnis sepanjang itu juga ya memang 20 tahun lebih, jadinya ya perjuangannya juga bukan yang instan. Jadi rasa-rasanya apa yang aku dapetin sekarang besar kecilnya ya aku syukurin aja gitu loh. Bener nggak? Kamu tuh malah lihat-lihat cowok ya, ngeliat email dari sekolah kayak. Ya jadi gitu sih. Kamu tuh sakit tuh gara-gara mikirin aku gitu. Enggak juga. Karena capek, aku juga capek. Capek Pikiran Mai. ya biasa lah kan emang lagi ada aja terus gitu. Tapi ya bukan Tapi juga gitu jangan. juga sih. Tapi kamu juga harus kuat-kuat mental. Sampai iya. aku udah klarifikasi aja masih aja ada pihak-pihak yang terus gitu. Aku tuh kan nggak tahu. Kayaknya dari dulu juga. ada selalu deh kayaknya. Sekarang mungkin awal tahun ini lagi banyak cobaan buat keluarga kita. Belum juga dari berita ibu kamu, dari papa, dari aku, dari semuanya. Ya mungkin harus kita banyak beribadah lagi dan banyak itu makanya kan aku zakat, bilang. banyak. Itu kan berarti saatnya kita mungkin lebih banyak merefleksi diri gitu, bahwa mungkin ya ada banyak yang ini kali yang terlewatkan. Ya juga sih, udah gitu bentar lagi kita mau ulang tahun lagi.
Gimana kita mau ulang tahun dalam keadaan begini? Lagi emangnya aku mah ulang tahun ya maksudnya nggak usah ada kado lah ya. Ya tahun lalu juga nggak ada kado juga, ya udah. Iya, bener ya. Tapi kamu ngasih kado ke aku jam tahun lalu, iya kan? Tapi tahun ini aku nggak ngasih lah. Ya udah tahu nggak bakal ngasih apa-apa. Bukan kamu lagi paham lah, aku lagi banyak pengeluaran. Aku tahu kamu nggak akan ngasih apa-apa. Ya Allah, kalau nggak ulang tahun juga kamu aku kasih. Surprise, Aku kasih apa-apa. mobil, aku kasih rumah, aku kasih apa juga kalau aku kalau nggak ulang tahun aja aku kasih. Ini kan lagi banyak pengeluaran lah. Kamu juga ngerti. Ya nggak apa-apa. Kau juga nggak. Aku kan emang pernah minta apa-apa sama kamu. Pernah nggak ada aku minta? Pernah. Apa? Pernah minta. Apa? Minta apa? Ya adalah. Minta apa, sok? Udahlah. Minta apa? Udahlah guys, jadi gitulah. Nggak Jadi- pernah aku minta apa kan? Jadi doain aja lah, ini kita sehat lahir batin. Aku sih tapi bener ya, aku tidak down. Aku tidak dalam kondisi apa aku enggak. sakit emang kan. Ini sakit karena kita capek. Capek kemarin mau latihan tenis ya. Latihan tenisnya latihan karena kita tenis tahu setiap lawan Tanta hari. Ginting dan lawan Latihan tenis setiap hari, Lawan bener-bener sampai istrinya pagi tuh, terus keluarga. kayak berkegiatan lagi kalau lagi aku gitu. memang banyak kegiatannya, dari kemarin juga ada keluar kota. Ya sama, aku juga keluar kota kemarin. Keluar kota Kemana? terus. Nah, kita kemarin minggu Kamu kemarin tuh nggak keluar sibuk kota. aku. Kalau Iya, aku tuh tapi aku juga buat aku tuh juga capek. Udah deh, jangan main capek-capean deh. Beda kita ininya, beda ambang Yalah, guys. capeknya beda. Jadi ini kayaknya ulang tahun di umur 37 dan Aku 36 kamu loh. harus membuat sesuatu hal yang baru untuk bisa membuat kita menjadi lebih oke nih. Oke guys. Ya udahlah guys, hanya itu aja kita. Udah, aku mau mandi, mau syuting. Aku hari ini udah mulai kerja, kemarin aku 2 hari nggak bisa ngapa-ngapain. Lah aku juga mau ngecek-ngecek rumahnya si Mary sama si Sensen sama si Rizky. Karyawan kita pada punya rumah loh semua. Ya bagus dong. Aku coba cek dulu lah. Apakah rumahnya ini pencucian uang? Aku harus cek dulu. Cuci uang siapa?